Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, selamat datang kembali di Sidik Anur Channel, tempatnya kisah-kisah penuh hikmah, motivasi islami, kalam-kalam hikmah, juga sejarah para wali Allah yang menginspirasi. Dalam video kali ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang tokoh besar Wali Songo. Dialah Sunan Giri, seorang ulama cerdas, pemimpin visioner dan pendidik agung yang membawa cahaya Islam hingga ke pelosok Nusantara. Kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi perjalanan penuh makna yang layak jadi teladan di zaman sekarang. Yuk kita mulai dari awal kehidupannya. Sahabat Sidik Anur Channel, Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau lahir sekitar tahun 1442 Masehi. Ia adalah putra dari ulama besar asal Pasai, Maulana Ishak namanya, dan ibunya adalah Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari Raja Belambangan Banyuwangi. Namun perjalanan hidupnya dimulai dengan ujian. Saat masih bayi, Raden Paku dihanyutkan ke laut karena Raja Belambangan menolak kehadiran ajaran Islam di wilayahnya. Namun takdir Allah berkata lain. Bayi itu ditemukan oleh seorang saudagar muslim dari Gresik, Nyai Gede Pinatih, yang kemudian merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di bawah asuhan Nyai Gede, Raden Paku tumbuh menjadi anak yang cerdas, tekun, dan berakhlak mulia. Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Sahabat Sidik Anur Channel, ketika beranjak remaja, Raden Paku dikirim belajar ke pesantren Ampel Denta, yakni pesantren yang diasuh oleh Sunan Ampel, dan Raden Paku diajari langsung oleh Sunan Ampel yang merupakan salah satu tokoh utama Wali Songo. Di sana ia belajar bersama Raden Makdum Ibrahim yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Persahabatan mereka sangat erat dan keduanya dikenal sebagai santri paling menonjol. Bahkan sahabat Sunan Ampel begitu terkesan dengan kecerdasan dan akhlak Raden Paku. Bahkan ia dijodohkan dengan putri Sunan Ampel sendiri. Dari sinilah keilmuan dan karakter dakwah Raden Paku terbentuk semakin kuat. Setelah menimba ilmu di Jawa, Raden Paku melanjutkan perjalanannya ke Samudra Pasai yang merupakan pusat keilmuan Islam di Nusantara. Di sana ia belajar dari para ulama besar dan memperluas pandangan keislamannya. Bahkan beberapa sumber menyebut bahwa ia sempat menimba ilmu hingga ke Mekah Al-Mukarramah, yakni tanah suci bagi umat Islam. Pengalaman inilah yang menjadikan Raden Paku sebagai sosok ulama yang tidak hanya pandai dalam ilmu, tetapi juga luas dalam strategi dakwahnya.
Setelah kembali ke tanah Jawa, Raden Paku mendirikan pesantren dan ia namakan Pesantren Giri yang terletak di sebuah bukit yang sekarang dikenal sebagai Giri Kedaton, Gresik. Dari sinilah beliau mendapatkan gelar Sunan Giri dan pesantrennya berkembang pesat dan menjadi pusat dakwah serta pendidikan Islam yang dihormati. Ribuan santri datang dari berbagai penjuru dan banyak di antara mereka yang kelak menjadi ulama besar. Pesantren Giri tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mendidik para pemimpin di masa depan. Sehingga dari pesantren Giri ini banyak memunculkan tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Sahabat Sidik Anur Channel, kehebatan Sunan Giri tidak hanya dalam konteks ceramah. Beliau juga dikenal sebagai pendakwah yang kreatif dan visioner. Beliau sangat memahami pentingnya pendekatan budaya dalam menyampaikan Islam. Karena itu, beliau menciptakan berbagai permainan anak-anak yang disisipi nilai-nilai keislaman. Seperti permainan jelungan dan permainan dam-daman. Itu merupakan salah satu dari bentuk permainan yang diciptakan oleh Sunan Giri, dan di dalamnya terdapat nuansa Islami serta ajaran-ajaran yang tersirat dalam permainan itu. Beliau juga aktif mengembangkan sistem pendidikan Islam berbasis pesantren yang tertata dengan disiplin. Bahkan pesantrennya tak hanya untuk kalangan elit, tapi juga untuk masyarakat bawah, sehingga dakwahnya tidak menghakimi, tapi memeluk dan mengarahkan. Karena itu sahabat, ajaran Islam diterima dengan lapang dada oleh banyak masyarakat. Karena dengan dakwah yang tidak menghakimi, dakwah yang memeluk dan mengarahkan, inilah sebabnya pesantren Giri mempunyai banyak santri dari beberapa kalangan. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, setelah wafatnya Sunan Ampel, Sunan Giri diangkat menjadi pemimpin para wali Songo. Perannya sangat besar dalam penobatan raja-raja Islam, terutama di Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bahkan pendapat Sunan Giri dianggap sebagai fatwa yang tak terbantahkan, sehingga beliau menjadi rujukan spiritual, politik, dan sosial masyarakat kala itu. Dan sahabat, perlu diketahui pengaruhnya tak hanya di Jawa, tapi juga sampai ke Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Maluku. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Giri Kedaton di Gresik. Hingga hari ini, makamnya selalu ramai diziarahi. Bahkan tidak sedikit yang datang dari jauh untuk berdoa dan mengambil berkah dari perjuangan dakwah beliau. Dan perlu diketahui sahabat, warisan beliau masih hidup sampai sekarang, melalui pesantren, budaya, dan nilai-nilai Islam yang beliau tanamkan di hati masyarakat. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita bisa petik banyak pelajaran. Di antaranya bahwa dakwah bukan soal kata-kata, tapi keteladanan dan kasih sayang. Bahwa ilmu dan budaya adalah jembatan dakwah yang paling efektif. Dan mendidik generasi adalah investasi peradaban yang tak ternilai harganya. Sunan Giri mengajarkan kita bahwa dakwah bisa masuk lewat permainan, pendidikan, hingga sistem sosial. Dan semua itu dilakukan tentunya dengan cinta dan kasih sayang. Tidak ada paksaan,
merangkul, mengajak dengan kebaikan. Sahabat Sidik Anur Channel, begitulah kisah perjalanan hidup Sunan Giri dari bayi yang dihanyutkan menjadi pemimpin umat yang dikenang sepanjang masa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah Islami seperti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.